Gini teman-teman, Pesimis. apa sih bedanya antara yang optimis? Kan saya bilang tadi, bagaimana mendongkrak bisnis kita. Kalau pesimis ya otomatis boro-boro bisa mendongkrak, yang ada adalah menyerah dengan keadaan ya. Nah, apa coach bedanya? Ini teman-teman. Orang yang optimis, ini di layar sudah muncul Pak ya? Muncul Nah, Ini adalah jadi kalau orang optimis adalah mereka adalah orang-orang yang melihat peluang di balik masalah yang ada. Itu teman-teman. Oke, nih teman-teman. Jadi optimis itu apa nih? Ini dari guru saya nih, dari guru saya Ustadz Rahmat Puryodo waktu itu. Wah, apa coach bedanya optimis sama pesimis? Jawaban saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang ada di sini. Ustadz saya, guru spiritual mengatakan bahwa orang-orang optimis adalah mereka-mereka yang melihat peluang di balik masalah yang ada. Pahami ini teman-teman. Pesimis. Nah, ya kan? Pesimis adalah orang yang kebalikannya, melihat masalah terus di balik peluang yang ada. Contoh, bisa jadi kan ini wabah, ini bencana, ini jadi suatu hal yang corona ini menjadi suatu hal yang menakutkan ya. Orang pesimis ya melihat itu adalah masalahnya makin gede gitu teman-teman ya. Tetapi orang optimis, baik saya ambil tanggung jawab, apa kira-kira peluang yang saya peluang yang bisa saya ambil di balik segala permasalahan yang ada ya. Ini ada kata-kata bagus, boleh dipasang di status WA-nya nih, Mbak Fatimah nih. Ini pakai bahasa Samarinda apa pakai bahasa Lumajang ini? Bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Ya Allah, Robi, Banjar ya. Gimana ya? Nih, boleh dicatat teman-teman, pakai bahasa yang gampang aja. What you focus on will expand. Nah, ini teman-teman. Apa yang kita berikan fokus, itulah yang akan membesar. Ini, Mbak Fatimah, kan pasti punya permasalahan kan ya? Ya, pasti ngalamin kan? Iya, Coach. Kalau fokusnya ke masalah, kira-kira masalahnya jadi kelihatan makin gede nggak? Makin gede. Nih teman-teman kalau mau gampang ya gini nih teman-teman, lihat tangan masing-masing. Kalau saya biasanya gini, tangannya kayak gini nih teman-teman, matanya ngelihat ke depan nih, matanya kayak gini. Nah Mbak Fatimah ini misalkan tangan kanan itu peluang, tangan kiri itu masalah ya, gini kan ya. Sekarang lihat ke tangan kirinya nih, matanya lihat ke tangan kiri, lihat jarinya, lihat tangannya, segala macam, lihat ke tangan kiri. Pertanyaan saya, kresek-kresek Mbak Fatimah ketika tangannya kayak gini ngelihat ke sebelah kiri, pertanyaan saya, tangan kirinya jarinya jelas nggak kelihatan? Samar-samar. Enggak, ke tangan kiri kan lihat kayak gini kan, fokus ke tangan kiri. Oh, jelas. Jelas dong. Tangannya, jari-jarinya, kulitnya jelas ya? Jelas. Pertanyaan saya ketika ngelihat ke tangan kiri nih, kira-kira tangan kanannya jadi buram nggak? Buram. Jadi samar-samar nggak? Sama-sama. Itu dia. Pak Iwah, itu Pak Iwah, saya waktu diajarin, diajarin ini sama guru saya, Pak. Ini saya harus bayar 4 juta, Pak, belajar 3 hari. Cuman gini-ginian doang, Pak. Mahal banget ya. Iya, Pak. Oh, mahal banget. Pak, belajar dari jam 5 pagi sampai jam 2 malam. Itu Pak Iwah. Salah satunya, Pak, wah nanti ilmunya dahsyat. Ini salah satu beliau merubah mindset saya. Oke teman-teman, siapa di sini yang punya masalah? Wah semuanya ngacung, Pak. Ibaratnya masalah itu di tangan kiri. Ketika kita ngelihat ke tangan kiri, Pak, kayak gini kan, ke tangan kiri tuh, maka tangan kanannya sebagai solusi kelihatan nggak, Pak Iwan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini kan Pak Iwan kemarin juga punya masalah kan. Aduh, coach, nggak bisa. Nggak bisa. Saya kan belum kenal Pak Iwah nih. Ya kan sekarang Pak Iwah jadi pasukan saya ini. Coach, ini nggak bisa login, emailnya apa? Oh, ini nggak muncul segala macam. Ketika Pak Iwah fokusnya ke masalah, nyari ide untuk cari solusinya biasanya ketutup, Pak. Bahkan yang paling bahaya apa? Bukan lagi sekedar fokus ke masalah, yang ada adalah mengeluh. Betul nggak? Iya. Ya. Udah males lah. Susah lah.
Udahlah saya mah. Kan banyak orang yang kayak gitu teman-teman. Nah, Justru Pak Iwah, beruntungnya Pak Iwah bareng ada di komunitas kita di sini gitu Pak, di Digital Planner ini bahwa yuk sama-sama apapun masalahnya jangan pernah mengeluh, tapi fokus. Coba Mbak Fatimah sekarang lihat ke kanan, set, fokus ke masalah, ke solusinya. Ketika ngelihat ke kanan, tangan kirinya jadi buram nggak? Buram. Iya. Jadi nggak bisa teman-teman ngelihat dua-duanya pengen jelas ya kecuali kayak gini kan agak jauh. Nggak bisa. Teman-teman fokus ke masalah, maka masalah yang akan membesar. Fokus ke solusi, maka solusi yang akan membesar. So, teman-teman, itulah kenapa seorang pelatih itu supaya tadi orang Bandung mana tadi orang Bandung? Ono orang Bandung mana no? Ono orang Indramayu ya. Orang Bandung kok sih. Oh, Bandung. No, kalau ono salah jalan artinya malincang no. Apa itu malincang no? Malincang mah, iya coach. Apa dong? Malenceng. melengos. Oh, melengos. Bahasa Sidoarjonya melengos, ya kan? Bahasa mana lagi nih? Melenceng. Malincang tuh melenceng. Jadi nggak lurus. Luar jalur. Berbelok. Mana muhara. Bahasa Pandeglang apa Bu Dewi? Malincang itu apa? Bangsa, bahasa Indramayunya bangsa, coach. Legos. Bahasa Indramayu Meleng lagi. Mana muhara. Teman-teman, maka saya sebagai Muslim, karena sering iman kita, keyakinan kita kan sering melenceng tuh. Maka setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya. Tetapkan aku ya Allah di jalan lurusmu ya Allah. Jangan buat aku malincang. Itu dia. Ya, malincang itu apa? Anda keluar dari track-nya. Misalkan tadi teman-teman lagi semangat nih ngejalanin, begitu ada masalah kata Mas Arya gini, udah coach, saya mah nggak bakat di sini coach, udah belajar udahlah, coach Sama aja. yang lain lagi. Ini berhasil, pindah lagi ke yang lain. Ada nggak yang seperti itu teman-teman? Ini belum jadi, nyoba lagi ini. Ini belum jadi, nyoba ini lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Banyak. Ini kelihatan wajah-wajahnya ini. Ada coach. Maka teman-teman, Miskin. ya ini ilmu yang di ilmu mahal nih, Pak Iwah, bayar 4 juta loh Pak Iwah. Boleh dicatat teman-teman ini. Orang sukses boleh dicatat. Ya teman-teman. Adalah kalau teman-teman nggak bawa alat tulis, saya selalu membiasakan bawanya pakai bolpen, pakai kertas. Tapi kalau mungkin lagi sulit atau lagi susah, mungkin di handphone di itunya ya. Gini. Siap, coach. Orang sukses adalah orang yang menuntaskan apa-apa yang sudah ia mulai. Titik. Itu dulu. Ya, nanti orang sukses adalah orang yang menuntaskan apa-apa yang sudah ia mulai. Titik. Menuntaskan apa-apa yang sudah ia mulai. Oke, ya sekali lagi saya ulang. Orang sukses adalah orang yang menuntaskan apa-apa yang sudah ia mulai. Titik, sudah? Udah, coach. Wih, sama Coach Helmi disuruh belajar malam-malam. Iyalah, mau jadi miliarder nggak mau belajar. Wah, tak cubit. Tak cubit. Oke, ya, oke ya. Orang sukses adalah orang yang menuntaskan apa-apa yang ia mulai. Titik. Yang mulai. Sementara orang gagal adalah orang yang selalu mulai, mulai, dan mulai. Mulainya 3 kali. Oke, sekali lagi. Sementara orang gagal adalah orang yang selalu mulai, mulai, dan mulai. Paham ini? Dapat ini insight-nya nih, supaya teman-teman tadi bisnisnya tuh bisa meledak gitu. Wah, Buda Mayanti, waduh nggak ada sinyal, ketendang dari Zoom-nya karena telat, nggak boleh masuk sama Coach Helmi. Ya, coba langsung. Awas Coach Helmi, lain kali saya tepat itu Coach. Kan gitu. Siap. Saya masuk tambah selesai, udah selesai dong. Ya, kalau yang bantu beres-beres Pak kalau masuk selesai Pak.
Cuci piring, Kok cuci piring. gak masuk ternyata kata apa tuh TAP udah selesai Pak. Iya. Itu dia. Balik kayak gini, coach ada rekamannya nggak? Nggak, ini mas sesi eksklusif, nggak saya rekam. Aduh coach, seru lah. Teman-teman, kalau bagian dari keluarga besar Digital Trainer Academy ini, teman-teman akan merasakan belajar itu tidak yang berat-berat, tapi belajar dengan cara yang menyenangkan, fun gitu. Walaupun ini siapa nih yang sering saya marahin, Pak Yaya atau Bu Tari nih yang sering saya bully itu ya. Mana ini gitu kan. Tapi beliau mah enjoy aja. Asik nggak teman-teman? Jangan Nggak merasa dimarahin, soalnya pas merasanya harus memperbaiki diri malahan. Iya. Bu Tari kan tadi, Bu Lastri kan tadi saya bilang gini, Bu Lastri, masa yang kayak gini nih nggak paham nih, gimana sih kan gitu ya? Bisa jadi, tapi nggak merasa gimana, cuma merasa perbaikan diri aja. Bisa jadi Bu Lastri, aduh, kayaknya saya baper nih, Coach Helmi jahat banget, bisa seperti itu. Kalau fokus masalah yang membesar, ada apa? Udahlah Coach, emang mundur, nggak mau dibimbing sama Coach Helmi. Nah, udah belajar sendirian, bayar mentor mahal teman-teman. Ya. Tetapi kalau kita menyikapinya positif, oh berarti ini ada pembelajaran. Apalagi kalau Digital Army ke depannya telat 1 menit nggak boleh masuk tuh ikut kelasnya. Wah itu paling betul. Biasanya kita pagi-pagi Jam pokoknya. Jam 6 ya kan. Biasanya saya jam 6 itu ngisi kelas di Batabda. Maaf tadi terlambat coach. Siap-siap katanya. Habis itu dibantai, coach telat 5 menit. Nggak boleh masuk. MPC mau nanti masuk dilatih sampai seperti itu teman-teman, kayak si Brok tadi gitu. Ya. Makanya alarm saya itu pokoknya jam 6. Dipaksa semaksa mungkin. Iya Pak, dipaksa Pak. Makanya Pak gini Pak Iwah tadi kan ditutup matanya kan? Nah. Kenapa Pak ditutup matanya si Brok tadi? Ya dia tidak melihat masalah. Ya, supaya tadi Pak fokus tidak melihat masalah kan. Aduh panas, aduh sakit gitu kan Pak? Betul. Dan nggak nikung. Dia tidak merasa, pokoknya udah percaya aja sama gua gitu kan, kata si pelatihnya kan. Iya. Kenapa teman-teman? Seorang pelatih yang baik adalah pelatih yang berfokus membangkitkan potensi terbaik dari orang-orang yang mereka minat. Itu pelatih yang sebenarnya Pak. Ya, jadi kalau suksesnya Coach Helmi doang sendirian, tapi Pak Yayak belum sukses, Bu Lastri belum sukses, itu mah biasa Pak. Tapi kalau yang suksesnya adalah berjamaah, bareng-bareng, itu yang keren Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nilai kita, diri kita memberikan manfaat buat orang lain. Betul? Betul. Teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, gimana coach? Cara meledakkan bisnisnya? 1, teman-teman, miliki mentor. Maka tadi kan, orang sukses adalah orang yang menuntaskan apa-apa yang dimulai. Sementara orang gagal adalah orang yang selalu mulai. Ayo ngaku, siapa yang kayak gitu? Belum apa-apa. Saya, coach. Ayo ngaku. Saya juga sama. Lagi. Kecuali yang Iya coach, selalu memulai coach. memulai. Tuh kan pada jujur sekarang tuh. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang, karena Bapak ini Pak, kalau istilah pelatih itu ada namanya helicopter view. Pernah dengar nggak istilah helicopter view? Pernah ya? Helicopter view itu ibaratnya kita melihat dari atas. Melihat dari jauh, oh ternyata di depan tuh ada jurang. Jadi seorang pelatih itu bisa melihat dari jauh. Sementara ini namanya Pak Orcida nih, atau ini Pak Orcida ya? Pak Rudi. Oh, kenapa namanya Orcida di situ Pak? Di rename Pak? Iya, sebentar. Terlambat tadi. Oh iya, biasa. Lumajang terlambat. Pak Rudi ya. Oh, baru aja nyoba 1, 2 kali, sebulan, 2 bulan, belum sampai tuntas, belajarnya belum benar, cari lagi yang baru. Habis itu belajar lagi, praktek lagi, belum sampai tuntas. Nah, maksud saya adalah bukan berarti teman-teman nggak boleh melakukan hal-hal yang baru, tapi pahami dulu, tuntasin dulu. Kalau itu memang sudah mentok, sudah nggak bisa, boleh. Jangan ini udah di situ terus, nggak berhasil, tetap maksain di situ. Itu nggak boleh, teman-teman. Betul. Nanti Bapak babak belur nih. Tapi kalau baru sedikit, belum memberikan, ibaratnya belum sampai keringetan, sampai yang terbaik,
saya emang nggak cocok bertani, kayaknya saya cocok beternak. Setelah beternak nggak cocok, lah kayaknya saya cocoknya jadi artis. Habis jadi artis nggak cocok, kayaknya saya Tapi nggak laku. Nggak laku. Itu dia teman-teman. Ya. Pakai pemulung aja enak. Ya. Nyindir, Nah, coach. teman-teman, ya balik lagi ke yang tadi. Fungsi pelatih adalah teman-teman supaya tadi, oh Pak Rudi beloknya ke kiri dikit Pak. Oh Pak Rudi belok ke kanan dikit Pak. Nah di sini Bapak berhenti dulu ya, tahan dulu Pak. 3 bulan Bapak tahan dulu, jangan ngapa-ngapain dulu Pak. Nah, kenapa pelatih bisa seperti itu Pak? Karena pelatih dia punya helicopter view. Jadi dia punya pandangan yang, kalau Pak Rudi pandangannya segini Pak, terlalu deket Pak. Jadi ini nggak kelihatan. Tapi kalau pelatih lebih jauh, bisa lebih wise atau bijaksana. Bisa dipahami teman-teman sampai sini?